A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku, jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu. Walaupun pertemuan ini hanya lewat media sosial, semoga dalam pertemuan ini menjadikan sebuah pertemuan, memberikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat, baik kemanfaatan untuk kehidupan laku kita sehari-hari, lebih-lebih untuk kehidupan menghadapi kehidupan di akhirat kelak nanti. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah ilmu pengetahuan di mana hari ini kami akan mengangkat sebuah tema dengan judul Raihlah akhiratmu walaupun masih hidup di dunia. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya yang namanya akhirat, manusia ini banyak yang masih meyakini bahwasanya akhirat itu bisa dirasakan setelah hari kebangkitan, setelah hari kiamat. Sesungguhnya akhirat itu tidak harus dirasakan nanti setelah hari kebangkitan, tetapi akhirat itu sesungguhnya bisa dirasakan di dalam dunia tatkala kita masih hidup di dalam alam dunia ini. Jadi pengertian daripada akhirat, kehidupan di akhirat itu tidak harus dirasakan setelah kematian jasad jasmania ini, tetapi akhirat itu juga bisa dirasakan tatkala kita masih bernafas. Di mana akhirat itu entah itu kita nanti golongan yang dikatakan di dalam syariat masuk neraka atau masuk surga, itu pun juga bisa dilihat dari gambaran-gambaran manakala kita masih hidup di dunia dan masih bernafas. Makanya pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah tema, raihlah akhiratmu walaupun masih hidup di dunia ini. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jika panjenengan ini sudah bisa bertajali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Anda ini sudah bisa bertajali kepada Tuhan, itu sesungguhnya pada hakikatnya Anda ini sudah berada di dalam alam akhirat. Walaupun panjenengan ini belum mengalami kematian jasad jasmania ini, tetapi hati Anda manakala sudah bisa bertajali kepada Allah, itu pada hakikatnya Anda ini sudah berada di alam akhirat. Dan hal ini tentu hanya bisa
hanya bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang masuk di dalam golongan ahli suhud. Tetapi jika saudara-saudara kita ini masih di golongan ahli hijab, ya tidak mungkin bisa masuk di dalam alam akhirat tatkala masih hidup di dunia ini, ya tidak mungkin. Karena mereka golongan ahli hijab ini, mereka tertutupi hijabnya oleh syahwatun dunia berupa kesenangan duniawiyah ini. Hati mereka ahli hijab itu condong terhadap dunia, yang dipikirkan bagaimana kesenangan duniawiyah ini menurut hawa nafsu. Ya memang yang namanya nafsu itu tidak mau kembali kepada Allah, itu tidak mau. Memang tugasnya hawa nafsu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya ya untuk melupakan Allah agar tidak bisa kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu tugasnya nafsu. Makanya kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan iblis. Karena tanpa adanya Allah di situ, iblis pun tidak mungkin bisa melakukan apa-apa seperti halnya manusia ini. Jadi saudara-saudaraku, perlu diketahui bahwasanya jika kita ini masih mengikuti langkah-langkahnya setan, mengikuti langkah-langkahnya iblis, di mana iblis itu ya di dalam diri kita sendiri ini. Jika kita ini masih mengikuti langkah-langkahnya setan, mengikuti langkahnya hawa nafsu, mengikuti apa-apa kehendak nafsu, berarti kita ini masih tergolong, yaitu tergolong ahli hijab, di mana iblis itu ya ada di dalam diri kita sendiri. Karena hati mereka ahli hijab itu condong terhadap syahwatun dunia, akhirnya mengikuti hukum-hukum yang dibawa oleh iblis. Berbeda lagi dengan golongan-golongan saudara-saudara kita yang sudah ditaruh di ahli suhud, sudah di musahadah Allah. Mereka pasti mengikuti jalan yang lurus, jalannya Allah, jalan menuju jalan yang benar. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Untuk bisa masuk ke dalam alam akhirat, untuk menjadikan duniamu itu menjadi akhirat, mengalami kedamaian jiwa, syaratnya cuma satu, yaitu panjenengan Anda ini harus mati dulu. Rasa keakuan makhluknya itu harus mati dulu. Di dalam hati ini, rasa keakuan makhluk itu harus mati. Dan panjenengan ini harus bisa menetapkan di dalam diri keakuan hidupnya yang ada di dalam Anda sendiri ini. Hidup siapa? Ya hidup yang memiliki nama Allah. Karena manusia ini itu sebetulnya hanyalah sebuah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa berucap, yang bisa melihat, yang bisa mencium, mendengar, yang bisa berpikir, dan lain-lain sebagainya, itu hanyalah hidup. Sang Maha Hidup. Siapa Sang Maha Hidup itu? Kalau di dalam Islam, yang memiliki nama Allah itu, itulah hidup. Di mana? Ya di dalam diri kita sendiri,
termasuk di luar diri kita sendiri ini, termasuk yang meliputi seluruh alam jagat raya ini. Itulah saudara-saudaraku, yaitu hidup. Panjenengan harus bisa mematikan diri Anda ini, harus bisa. Jika panjenengan ini masih melekat keakuan makhluk yang bisa segala-galanya di dalam hati, tidak mungkin panjenengan ini bisa bertemu terhadap Allah, itu tidak mungkin bisa. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jika panjenengan ini sudah bisa menetapkan di dalam diri keakuan hidupnya yang memiliki nama Allah itu pada dasarnya, pada hakikatnya ruh ini sudah di alam akhirat. Jika panjenengan ini sudah sampai di alam musyahadah, Anda ini tidak mungkin ingin kembali lagi kepada kemakhlukannya. Itu tidak akan mungkin. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jika panjenengan sudah ditaruh oleh Allah di alam musyahadah, di dalam kerajaannya Allah, melihat hingga bertemu terhadapnya, tidak mungkin Anda ini ingin kembali lagi, itu tidak mungkin. Hati ini tidak mungkin ingin kembali rasa kemakhlukan yang bisa segala-galanya, itu tidak mungkin. Ya karena apa? Panjenengan itu sudah menikmatin kedamaian dunia, sudah menikmatin kedamaian di dalam dunia, seolah-olah sudah di alam akhirat yang sesungguhnya. Itulah saudara-saudaraku, saya katakan dari awal, bahwasanya di alam akhirat itu tidak harus menunggu jasad-jasad jasmaniah ini meninggal, tetapi bisa dilakukan atau bisa dirasakan di alam dunia manakala kita masih bernafas di dunia ini. Hati ini saya yakin dan percaya tidak mungkin panjenengan ini kembali kepada makhluknya. Tidak mungkin panjenengan ini mau bermesraan lagi terhadap makhluk ini, tidak mungkin. Tapi perlu diketahui saudara-saudaraku, bahwasanya Tuhan itu juga akan menguji manakala panjenengan diangkat derajatnya oleh Allah. Ahli suhud itu juga akan diuji. Bentuknya apa? Ya terkadang diujinya itu bentuknya itu melalui kesusahan, melalui kekurangan, melalui mungkin yang dulu panjenengan senang-senangi, yang mungkin dulu sebelum mengenal Allah panjenengan ini senang terhadap anak istri dan lain-lain sebagainya, itu akan diuji lewat kesenangannya itu. Dan itu akan diambil oleh Allah. Apakah hambaku ini betul-betul sudah kembali kepadaku atau belum? Pada waktu kita sudah berjanji pada Allah sebelum roh ditiupkan di jasad ini, alastu birobikum, semuanya menjawab qalu bala syahidna. Ya, itu akan ditagih manakala kita ini sudah tergolong ahli suhud atau sudah ditaruh di alam musyahadah. Makanya ada tahapan-tahapan di situ, ada ditaruh oleh Allah itu di makom fana, di makom kamil. Nah, itu bentuk daripada ujian-ujiannya Allah.
Tetapi kalau panjenengan sudah bisa kembali kepada Allah, mengakui bahwa keakuan makhluk itu sudah mati dan sudah tidak hidup, yang hidup hanyalah Sang Maha Hidup di dalam diri Anda sendiri ini, maka panjenengan juga tidak mungkin akan dibiarkan oleh Allah berlarut-larut untuk mencintai makhluk, itu tidak mungkin. Yang namanya kekasih Allah itu pasti akan diseret, akan dikembalikan lagi ke dalam alam musyahadah lagi untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya tergantung daripada Allah sendiri, panjenengan ditaruh di makom fana atau di makom kamil. Untuk bisa masuk ke dalam, untuk bisa selalu ditingkatkan oleh Allah dalam kemusahadahan itu, untuk selalu panjenengan ini selalu di dalam akhirat, di dalam ketenangan jiwa, panjenengan harus selalu mengamalkan amalan-amalan sholihan, baik laku jasa jasmaniah ini secara syariatnya juga dilakukan dengan baik, dengan bagus, karena itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga secara hakikatnya, hati ini juga harus selalu condong terhadap Allah. Kita harus selalu mengumandangkan di dalam hati ini, selalu berzikir, mengistiqomahkan dalam berzikir. Berzikir seperti apa? Berzikir sirul asror, di mana zikir sirul asror itu merupakan zikir rasa yang hanya bisa dirasakan dan bisa diimani bahwa diri ini yang bisa memperjalankan, yang bisa berbuat, yang bisa melihat, dan lain-lain sebagainya hanyalah hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir sirul asror itu, saudara-saudaraku, panjenengan kalau mau ditingkatkan derajat sampai ke maksum atau ke makom bakok, Anda harus selalu mengistiqomahkannya. Tetapi jangan pernah sekali-kali mengakui bahwa makhluk itu yang bisa berbuat, yang mengistiqomahkan itu makhluk, jangan sekali-kali. Tapi selalu tetapkanlah hidup ini yang memperjalankan, yang bisa menghadapi masalah, yang bisa berbuat, itulah hidup. Tetapkan di situ, yaitu Allah sendiri. Panjenengan harus selalu mengumandangkan zikir sirul asror itu dalam keadaan dan situasi apapun. Jika panjenengan sudah selalu mengistiqomahkan zikir di situ, maka panjenengan pasti akan menemukan sebuah ketentraman jiwa. Barengilah, gunakanlah setiap nafasmu itu untuk selalu berbicara dengan Allah. Caranya begitu, saudara-saudaraku. Setiap keluar masuknya nafas ini, gunakanlah untuk selalu berbicara terhadap Allah. Walaupun panjenengan dalam bekerja, walaupun panjenengan dalam menghadapi masalah yang mungkin rumit, dan lain-lain sebagainya ini, kembalikan kepada hidup itu. Caranya bagaimana? Ya tidak harus diucapkan la ilaha illallah, itu tidak. Tapi setiap nafas itu gunakan bicara dengan Allah itu, gunakan zikir sir. Masuknya nafas itu hu, keluarnya Allah. Tetapi dilakukan di dalam hati. Dan Anda hanya melihat Allahnya. Panjenengan harus melihat hidupnya. Nah, selalu gunakan untuk berbicara pada Allah itu selalu di situ. Nah,
Anda harus melakukan suhud, di mana kadang-kadang ini suhud itu juga bisa dilakukan di dalam suhud khusus ataupun suhud umum. Lakukanlah selalu berkholwat terhadap Allah, maka Anda akan pasti menemukan ketentraman jiwa. Panjenengan pasti akan mengalami suatu perubahan di dalam hati, menemukan kedamaian yang sebenar-benarnya. Janganlah Anda ini terpengaruh oleh urusannya jasad jasmania ini. Walaupun jasad jasmania ini bergerak kemana, dengan urusan apapun, atau menghadapi situasi apapun, itu urusannya jasad, biarkan saja. Tapi hati ini selalulah panjenengan lantunkan dzikir sirul asror, tetapkanlah di dalam diri Anda ini hanyalah hidup yang memiliki Allah, yang memiliki nama Allah, itulah yang bisa segala-galanya. Contoh, saya ini menghadapi sebuah kesulitan. Contoh, saya ini mungkin tidak punya uang dan lain-lain sebagainya. Nah, manakala kita ini berpikir melihat Allahnya di situ, oh, Allah yang memberikan masalah, Allah yang mendatangkan sebuah musibah. Nah, itu panjenengan pasti akan menemukan sebuah kedamaian. Ini perlu diketahui saudara-saudaraku, bahwa di alam semesta ini, di seluruh jagat raya ini, baik dari langit maupun dari bumi, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, itu sesungguhnya saudara-saudaraku merupakan hanya mutlak hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun hidupnya makhluk. Tetapi yang namanya masih hidup di dunia, ada siang, ada malam, ada ahli suhud, ada ahli hijab, ada yang tahu Allah, ada yang belum. Ya itu wajar, namanya saja kehidupan. Merupakan sebuah perannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya. Ya. Dan hal ini akan dipahami oleh saudara-saudara kita yang sudah sampai di alam musyahadah, sudah melihat dan bertemu terhadap Allah. Tetapi bagi golongan ahli hijab, saudara-saudara kita yang tidak mau mendengarkan ajaran hakikat makrifat, ya tidak mungkin paham seperti ini. Karena apa? Karena mereka menolaknya pada awalnya di situ. Yang kedua, walaupun mereka ini sudah mendengar, walaupun mereka ini sudah paham, itu mereka tidak mau mempraktekannya. Itu yang kedua. Nah, katakanlah sudah mau mempraktekannya, manakala tidak mau mengistiqomahkannya, bisa jadi akan dibisikin oleh hawa nafsu, itu bisa jadi. Kadang-kadang terpeleset kembali kepada makhluknya, itu bisa jadi. Karena yang namanya nafsu ini tidak mau, yang namanya manusia ini kembali ke dalam kedamaian, itu tidak mau. Maunya itu diajak, diseret di dalam neraka, menemaninya. Tidak mau di dalam jannah, itu tidak mau. Di dalam surga itu tidak mau nafsu itu. Bagaimana caranya manusia ini tergelincir kepadanya? Karena nafsu itu sudah bersumpah bahwasanya
Saya pada waktu janji iblis sebelum diturunkan di dunia, saya diusir dari surga ini gara-gara Adam. Saya berjanji, kata iblis, akan menggelincirkan anak dan keturunannya sampai dengan hari kiamat. Dan itu diizinkan oleh Allah. Makanya walaupun kita ini sudah tergolong ahli suhud, tidak menutup kemungkinan kita juga akan dijajah oleh iblis, dijajah oleh hawa nafsu, yang dimana hawa nafsu itu ya terletak di dalam diri kita sendiri. Itulah saudara-saudaraku, perlunya ilmu, perlunya laku, perlunya istiqomah. Walaupun sedikit, entah itu 5 menit, entah itu 10 menit, yang terpenting panjenengan ini selalu lakukan dzikir sirul asror, lantunkan dan kumandangkan di dalam hati, tetapkanlah bahwa hidup itulah yang segala-galanya. Siapa hidup itu? Yaitu Tuhan yang Maha Esa. Panjenengan gunakanlah di situ. Baru di situ dunia itu menjadi akhirat. Dan akhirat itu bisa dirasakan di dunia. Tidak perlu menunggu akhirat itu, tidak perlu nanti setelah hari kebangkitan, setelah hari kiamat, itu tidak perlu. Siapa yang merasa gelisah selalu, siapa yang merasa tidak tentram hatinya, itu hakikatnya adalah gambaran di dunia ini, itulah golongan-golongan ahli nar. Tetapi jika sudah merasakan kedamaian, sudah menemukan ketentraman jiwa karena sudah dicintai oleh Allah, dimasuk di dalam musyahadah Allah, itu hakikatnya ahli jannah, ahli surga. Jadi saudara-saudaraku, sesuai dengan tema tadi, raihlah akhiratmu walaupun masih hidup di dalam dunia. Dan ini hanya bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mau mendengarkan ilmu seperti ini, mau melakukan, mau mengamalkan sampai istiqomah, sampai dengan akhir hayatnya. Raihlah akhiratmu walaupun masih hidup di dunia. Rasakanlah akhiratmu walaupun jasad jasmania ini masih hidup di dunia. Saudara-saudaraku, itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadikan sebuah pencerahan, menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat, dan semoga saudara-saudara kita yang belum bisa kembali kepada Allah, mari kita doakan sama-sama, semoga mereka juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saudara-saudaraku, terima kasih apa yang kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.